Halo guys, aku Adriel, kembali lagi di channel Youth MS PFV dalam konten Let's Talk episode yang ketiga. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan mantan anak PPA, lulusan Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, dan berhasil membuat perusahaan sendiri dalam usia yang bisa dibilang sangat muda. Siapakah dia? Penasaran? Ini dia, Christian Strisno. Selamat datang, Christian. Iya, terima kasih sudah diundang. Nah, halo. apa kabar nih? Baik. Oke. Mungkin kita langsung ke topik pembahasan ya. Oke. Kan Christian ini mantan anak PPA ya. Betul. Dan PPA dulu bagaimana sih DP pas zamannya Christian? Iya, oke ya. Jadi sebetulnya excited sih pas pertama kali kesini diundang, apalagi ternyata ini program PPA ya. Kalau dibandingkan dengan zamannya kita yang dulu, PPA itu ya sebatas kita belajar tentang kekristenan, belajar tentang kepribadian, ataupun memang ada beberapa skill ya, soft skill mungkin kayak musik atau bahasa Inggris, tapi hanya sebatas belajar, tapi nggak pernah kita yang praktek kayak gini. Jadi memang ini sebetulnya kemajuan yang luar biasa kalau dibanding saya yang dulu yang hanya kelas kecil, kelas besar, dan belajarnya ya kurang lebih sama kayak kita belajar di sekolah dulu gitu, Drill. Oke. Dulu kalau nggak salah mata pelajarannya ada sosio emosional, Ya, intelektual, betul, ya kan, dari masih ingat fisik juga. Iya. Betul. Nah, kalau PPA yang sekarang ini sudah ada beberapa program yang diantaranya ada fotografi, videografi, ada juga seperti ini podcast, ada public speaking, ada bahasa Inggris juga, ada musik, dan ada apa lagi ya? Karena lumayan banyak Berkembang sekali kalau dibanding dengan yang dulu. Oke. Nah, pada saat menempuh pendidikan seperti apa? Mungkin ada keluh kesah yang bisa dibagikan dari Christian. Pendidikannya ini dari mana nih? Dari SD, iya. Dari SD di sini atau pas di sana? Dari dari SD, iya. Oke. Sebetulnya agak nyambung ya dari yang PPA sebelumnya, karena kan memang kita masuk PPA itu sekitar kelas 2 atau kelas 3. Kelas 2, kelas 3 SD. Sampai di SMP ya, Dulu SD di Tompasok juga. Iya. Sama ya kita. Iya, sama-sama satu SD. Kemudian SMP juga, SMP 1 juga. Iya, SMP 1 juga. SMP 1 juga. Ya sebetulnya SD ke SMP itu masih biasa, masih kita sering sangat terbantu dengan PPA. Saya dari kita sendiri sebenarnya nggak bisa pungkiri PPA itu punya andil besar di proses belajar mengajar di SD sampai SMP, karena memang pengajarnya juga kan ada guru-guru toh. Iya. Jadi bagaimanapun ya saya sebetulnya dapat nilai plus ketika belajar di PPA, terus pelajarannya sebetulnya ada juga di sekolah. Jadi saling berkesinambungan. Terus sampai SMP sebetulnya biasa-biasa aja, masih saya orang yang sebetulnya masih kategori minderan, insecure sendiri. Terus sakit-sakitan jujur waktu itu. Kalau struggle-nya sebetulnya nggak ada struggle yang lebih daripada terhambat di sakit-sakitan. Iya, saya sering izin waktu SD, SMP. Mungkin mentor-mentor yang dulu tuh pasti tahu. Mungkin kalau masih ada yang sama masih pasti tahu seberapa sering di PPA saya izin. Terus ketika SMA, oke ini pindah ya, kita udah SMA, masuk di saya SMA di Manado waktu itu, di SMA 2. Nah SMA ini yang banyak sekali tantangan, banyak sekali struggle-nya juga tetap tentang fisik, karena orang tua, keluarga selain orang tua itu selalu menekankan buat di sini aja, karena kontrolnya bakal susah, karena di sana kan saya bakal sendiri ngekos di sana. Tapi ya malah itu jadi motivasi buat saya, jujur itu jadi motivasi buat kita bagaimanapun buat membuktikan, oh iya ini bisa loh, ini bisa sekalipun sakit-sakitan dulu. Dan karena support orang tua juga yang percaya, akhirnya ketika di SMA itu waktu itu berlalu dengan cepat dan dengan banyak sekali
apa ya, kalau mau dibilang ya mujizat lah yang nggak pernah kita dapatkan sebelumnya. Contohnya ketika dipercaya menjadi ketua OSIS waktu itu, kemudian kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang memang harus extra time, harus kerja terus. Kayak waktu itu sempat kan jadi duta narkoba, duta anti narkoba, duta HIV/AIDS, duta bahasa, duta penerbangan sama siswa Kristen berprestasi. Beberapa gelar itu sebetulnya didapatkan di posisi saya itu berada di kepemimpinan ketua OSIS sebetulnya, sampai dikirim diklat kemana-mana. Itu sebetulnya ya kalau saya bisa katakan tuh mujizat sebetulnya, karena nggak mungkin di posisi seperti itu saya sakit-sakitan dan medical check up terus menerus setiap kali kegiatan-kegiatan kan medical check up, cek terus, tapi selalu dilancarkan terus sampai akhirnya perkuliahan yang kemarin ya, oke ya, bahasa pendidikan sampai kuliah ya. Kemarin saya kuliah betul tadi disampaikan di teknik pertambangan, dan dari bahasanya aja, dari jurusannya aja sebetulnya udah sangat menantang. Teknik pertambangan, latar belakang sakit-sakitan, kok bisa ke teknik pertambangan? Karena teknik pertambangan itu di hutan, teknik pertambangan itu debu-debuan, nggak ada safety-nya, nggak aman, dan capeknya luar biasa. Tapi ya itu, kalau kita ngandelin kekuatan sendiri kayaknya nggak bisa kan. Jadi ketika saya akhirnya tes, sebelum itu saya lulus SMA, saya itu ada pilihan mau kedokteran, jujur. Saya ada pilihan mau kedokteran. Nah, kan waktu itu kan seleksi nasional bersama ya, ada seleksi SNMPTN. Waktu itu saya milih kedokteran, mau yang prioritas pertama, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya mengganti ke teknik pertambangan. Pilihan pertama itu di UPN Veteran Yogyakarta, pilihan keduanya kedokteran, pilihan ketiga saya udah lupa itu, tapi pilihan pertamanya di UPN, pilihan keduanya kedokteran di Unstrat. Nah, singkat cerita, waktu saya tuh nggak nyangka sebetulnya, kok kenapa saya harus ke pertambangan. Akhirnya saya jalanin, ya wes. Setelah itu tiba-tiba pengumuman, ternyata lolosnya di pertambangan UPN. Dan sampai di detik lolos pun saya tuh belum tahu UPN itu seperti apa, pertambangan itu belajarnya apa, itu belum tahu, saya belum tahu. Terus singkat cerita, melalui di pertambangan itu baru tahu ternyata di sana ternyata jurusannya malah jurusan terbaik, pertambangan terbaiknya ada di UPN situ, di nasionalnya di situ. Kaget di situ, kok ternyata jurusan pertambangan terbaik Indonesia itu di UPN waktu itu, akreditasnya A waktu itu. Akhirnya saya ngikutin pelan-pelan, semester 1 semester 2 mau pulang, bener-bener mau minta, saya mau pulang, nggak mampu, bener itu nggak mampu karena tekanannya kuliah harus sampai malam, terus tekanan di luar kuliah itu keras banget, benar-benar keras banget, dan waktunya luar biasa tersita. Jadi kembali ke Christian yang insecure lagi, karena malu untuk di pertambangan ini, karena merasa paling minder. Apalagi perbedaan antara pendidikan di Manado di Sulawesi Utara dengan pendidikan di Jawa itu sangat kebanting itu luar biasa. Kalau misalnya ini mungkin jadi apa ya, jadi catatan ya. Kalau misalnya mau kuliah di luar, ya itu kita harus mau nggak mau struggle-nya ada di keterbelakangan di Sulawesi Utara ketika ke Jawa itu sangat-sangat ngerasa tertinggal. Apalagi kalau dosen udah ngomong ya udah ini udah dapat di SMA, jadi kita lanjut ya ke sini. Padahal kita belum pernah dapat. Itu susahnya minta ampun. Apalagi bahasa Inggrisnya, soft skill-nya itu luar biasa. Di sana tuh udah pada keren-keren lah. Kalau kita di sana harus benar-benar kerja keras biar bisa ngejar ketinggalan gitu. Mungkin itu sih drill pendidikan sampai sekarang. Ya sampai teknik pertambangan kemarin. Oke, tadi ada satu topik yang menarik yang terlintas di pikiran kita. Kan Christian ini seorang Kristen ya. Iya. Kristen di Sulawesi Utara lalu ke Yogyakarta. Tuh. Otomatis kan kita langsung jadi minoritas gitu loh. Iya, betul. Ya.
Nah, gimana sih kehidupan menjalani sebagai seorang Kristen di Yogyakarta? Kehidupan Kristen di Jogja ya, karena kita di sana emang betul kata Adriel, kita kaum minoritas di antara kaum mayoritas. Tantangannya itu maaf nih ya, sementara flu. Tantangannya itu sebetulnya memang betul-betul berat ada di situ juga, karena bagaimana kita itu diuji sama Tuhan untuk kasih. Karena Kristen kan memang ajarannya tentang kasih ya. Kita diuji sama Tuhan bagaimana kita bisa ngontrol semuanya itu. Ya. Merasa ketika merendah itu tidak salah kan, sebetulnya kita merendah tidak salah, kita mundur pun itu tidak salah toh. Jadi kita menahan itu sebenarnya tidak salah, itu kasihnya. Jadi ketika kita ditekan, yang muncul tuh bukan amarah tapi kasih. Ketika kita ditindas, yang muncul tuh kasih. Ketika kita nggak sabar, yang muncul tuh harus kasih. Semua all about kasih. Karena manusia memang wajar kejadian di sana itu banyak sekali. Ketika memang didiskriminasi, kita dihina, kita merasa diasingkan, apalagi di awal-awal, oh iya dia Kristen, sesuatu hal yang benar-benar orang-orang tuh kepo mau tahu kok cuma Kristen doang kok sampai segininya diskriminasinya. Itu betul. Jadi memang kalau menurut saya sampai detik ini pun saya tetap betul-betul pegang satu pendirian ya, saya orang Kristen yang harus penuh kasih karena saya diajarkan dengan kasih. Beda halnya kalau misalnya pun kalau saya bukan Kristen mungkin ya saya nggak tahu, tapi karena saya seorang Kristen dan saya diajarkan dari dulu, dari orang tua, dari sekolah minggu, dari remaja, dan di gereja selalu penuh dengan kasih, ya itu yang harus dipakai. Poinnya memang harus bagaimana kita membawa diri dan menyesuaikan diri. Karena ketemu teroris saya pernah, jujur, apalagi waktu ngekos 3 bulan, terus tiba-tiba di samping kos saya itu ada penangkapan teroris, yang padahal saya nggak tahu itu ternyata teroris. Jadi sampai brimob penyergapan, dipakai karung kepalanya kayak di TV itu, sampai masuk TV satu itu tuh rame banget. Akhirnya saya pindah. Akhirnya kita pindah di kos yang lain. Tapi ya bagaimanapun ya Tuhan tuh sebenarnya menguji kita. Poinnya itu aja. Tuhan tuh menguji kita. Jangan pernah berpikir kalau ketika kita ada masalah malah kok nyerah lo kok gini. Yang enggak, ya Tuhan tuh menguji kita. Bagaimanapun kalau misalnya saya kan memang orang Kristen yang jujur terbiasa dengan apapun itu selalu in the name of Jesus Christ, dalam nama Yesus. Mau apapun tuh kadang itu memang kadang keucap tapi kadang dalam hati. Tapi segimana kita kontrol dalam hati, kadang kan refleks tau nggak itu dalam nama Yesus, atau ketakutan kan pas takut dalam nama Yesus, itu kaget orang-orang kiri kanan pasti nanya kok kamu kayak gitu kayak gitu itu. Tapi ya pelan-pelan ya pasti terbiasa. Sebenarnya tentang waktu dan konsistennya seperti apa. Yang penting ingat aja itu kasihnya itu memang harus dipakai. Gitu sih Drill. Dari struggle itu bisa Tuhan menguji keimanan kita ya. Iya betul. Luar biasa. Dan mungkin kita balik lagi ke saat di kampungnya, di kampung. Iya. Sikap masyarakat terhadap Kristen itu bagaimana saat itu masuk baru? Saat mana ini? Saat kuliah? Saat udah merantau atau masih di sini? Saat masa kecil dan saat udah sukses, udah sekarang. Belum sukses, amin ya. Amin, diaminkan bersama ya. Tapi kalau untuk sebelumnya sebenarnya mungkin kita karena satu SD ya. Iya. Satu SD ya, kita berdua kan sering toh kegiatan lomba-lomba tingkatnya kabupaten. Iya. Mungkin khasnya orang untuk nganggap kita paling ini orang rajin gitu ya. Ini orang rajin karena memang dari dulu kan memang kita sering ya ikut lomba-lomba. Terus SMP juga ya sebenarnya kesan dari masyarakat sini kalau nganggapnya itu saya sebetulnya nggak bisa nyimpulkan ya. Tapi dari yang saya rasakan sendiri ya orang itu baik ya, welcome, terus ya pikirnya itu rajin, orang anak yang rajin gitu. Kalau dari beberapa orang. Terus kalau pas kuliah di sana ya itu udah struggle sebetulnya. Ketika kuliah di sana dan balik ke sini, teman-teman yang lama itu satu persatu hilang. Wow. Itu berasa banget itu. Karena pas pulang kan kita nggak tahu tuh mau jalan sama siapa, temenan sama siapa.
akhirnya ya sendiri atau enggak lebih nyaman di Manado sebetulnya. Karena ya itu pas kita balik sini ya mungkin apa ya, nggak bisa disalahkan ketika orang-orang yang dari di sini tuh merasa oh dia udah punya temen, padahal pun kita kan merasa juga sama halnya, kita merasa ketika kita pulang ke Manado oh mungkin dia nggak mau jalan karena dia udah temen juga ya kan. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga seperti itu. Tapi ya itu struggle yang mungkin saya rasakan ya itu ketika saya balik ke sini tuh teman-teman yang pas merantau ya mau dia di Manado atau pas yang kuliah di Jogja tuh struggle-nya ada di ketika orang teman-teman tuh lebih lama tuh lebih hilang karena udah punya kesibukan sendiri, udah punya karir sendiri juga, dan ya mungkin kayak gitu sih real struggle paling berasanya teman sih. Oke. Mungkin ada tips dari Christian untuk generasi muda zaman sekarang yang mungkin sementara insecure mungkin dengan kehidupannya, sementara dalam posisi yang struggle baik dalam iman maupun dalam bersosial. Ada tips kah dari Christian? Kalau tentang ngadapin struggle-nya sebetulnya ini tak singgung sedikit tentang bisnis ya. Mau dia tentang bisnis, mau dia dimanapun tuh tetap sebenarnya kata kuncinya itu sebetulnya memang ada di konsisten. Konsisten tuh ya berbuat baik. Kalau saya tuh konsepnya cuma gini, ketika saya selalu berbuat baik, di saya nggak ada yang dirugikan dan di orang lain nggak ada yang dirugikan juga. Jadi dalam artian saya nggak merasa rugi, orang lain juga nggak dirugikan karena saya berbuat baik. Oke ya. Tapi konsistennya itu untuk berbuat baik yang diuji. Ketika kita mampu untuk konsisten berbuat baik, percaya atau enggak, ketika kita enggak pernah mengharapkan imbalan dari hal yang kita buat baik ke orang ini, pasti orang itu suatu saat nanti akan mengingat kesan baik kita. Karena kalau saya selalu prinsipnya cuma kayak itu. Ketemu orang, mau ke siapapun, mau dia punya masalah dengan saya, berusaha berbuat baik, profesional aja. Nggak bisa kita mau inilah. Mungkin ya kalau saya kasih filosofi yang saya pegang juga. Dulu saya tuh punya filosofi saya ingin menjadi selang. Karena kenapa? Selang itu diinjek, mau dia dilempar, mau dia digulung-gulung, mau dia dilurusin, tetap dia fungsinya buat apa? Ngalirin sumber daya. Oke? Ngalirin air. Jadi kan ngalirin bagi orang yang membutuhkan. Ketika orang itu nggak butuh kita, ketika orang itu punya masalah dengan kita, ya udah kita menjalankan fungsi kita aja untuk mengalirkan air. Jangan ada kita malah mau menjadi duri, menjadi ini ya salah. Ya udah mengalirkan air aja. Ya mungkin itu sih drill untuk yang sekarang ya tetap konsisten aja, terus tetap berbuat baik. Pasti Tuhan nggak bakal mungkin biarin kok. Luar biasa. Saya suka filosofi yang tadi ya. Sebagai apa? Selang. Karena kan selang dikenal juga sebagai kecil sama fleksibel. Bisa pandang sebelah mata juga kan itu. Pas diinjak orang, dia melar lagi, betul. Nah, dan saat ini kita akan membahas topik yang mungkin bisa dibilang yang sangat sangat penting, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, tentang mengenai perusahaan dari Christian yang Christian buat, bisa ceritakan sedikit tentang? Saya ceritakan latar belakang dulu ya. Terkait dengan perusahaan, sebetulnya itu perusahaan itu saya bangun, saya mulai rintis beberapa kali, jujur beberapa kali, belum sampai pada momen yang pertama ini, belum sampai yang udah bisa sekarang ini ya. Saya itu pernah dulu thrifting, pernah jualan bunga di lampu merah. Itu pernah jualan bunga mawar lampu merah. Terus kalau di sini tahu lah ya semua, saya jualan bensin botol. Tapi itu benar, itu saya belajar banyak dari situ. Dari banyak orang tuh. Thrifting jalan, akhirnya terlalu susah menurut saya buat konsisten. Saya jualan mawar itu sebenarnya saya buat ngumpulin modal, jual mawar pinggir jalan.
Itu betul, saya di lampu merah jualan mawar pinggir jalan. Ini 10.000, ini 5.000, ini 10.000. Itu kejadian lampu merah. Mungkin kalau sebagian orang di sini mungkin merasa aneh ya, tapi kalau di sana di Jogja itu banyak sekali anak muda yang nggak pernah mengenal gengsi. Karena poin dari seorang siapapun lah yang saya ikut seminar, saya ikut baca buku, apapun itu, poinnya buat bisa berhasil itu ada di egonya. Ini orang berani nggak sih? Ini orang egois apa enggak sih? Egois itu dalam arti apa ya? Minder apa enggak itu? Minder nggak sih? Berani nggak sih? Pokoknya jangan bukan nggak tahu malu, tapi ketika kita melakukan buat sesuatu ya jangan ada malu. Lakukan dengan full, jangan malu. Nah, oke, dari akhirnya saya fokus itu dan drop thrifting dan lain-lain, yang jual bunga udah dapat modal. Saya itu di COVID yang mulai merintis di yang perusahaan yang sekarang, mulai cari tahu. Sebenarnya saya dikenalkan oleh seseorang. Ada seseorang yang mengenalkan tentang dunia dunia furniture. Saya jujur perusahaan saya memang bergerak di bidang furniture sama desain interior. Waktu itu memang ada saudara keluarga di Jogja, sebenarnya keluarga dari pasangan saya. Ada, terus saya tahu, saya mengenal mebel itu furniture seperti apa, saya belajar. Nah, di COVID itu sebetulnya, tapi latar belakang utama ketika saya pengen benar-benar membuka usaha itu adalah saya tidak pengen kerja di tambang. Itu saya terlalu takut dan nggak mau buat cuti berbulan-bulan di hutan. Kasihan, maksudnya mikirnya, oh iya keluarga saya gimana nanti. Saya pengen ada bisnis saya di situ. Sebetulnya itu awalnya saya latar belakang. Kemudian latar belakang yang kedua itu ada karena saat itu saya itu dituntut harus cepat-cepat lulus, harus cepat-cepat diwisuda. Posisinya ketika saya dituntut kayak gitu kan pressure-nya kerasa banget. Karena masalah finansial, harus bayar UKT lagi, jadi saya memikirkan bagaimana caranya biar masalah finansialnya itu nggak jadi masalah lagi. Ketika saya bisa bayar sendiri mungkin, atau ketika saya bisa nggak membuat orang tua kewalahan dengan biaya saya. Nah, karena memang waktu itu kan saya udah terlanjur ngomong ke orang tua saya mau jadi lulusan paling cepat di angkatan saya, tapi memang rencana Tuhan berbeda. Akhirnya di saat saya nggak jadi lulus paling cepat, Tuhan tuh ngasih kesempatan buat saya bisa berbisnis dulu. Saya buka usaha ini. Awalnya kecil-kecil, saya tuh buka kecil, orderan 1-2 pieces, orderan 1-2, ya kecil lah. Belum pernah pegang-pegang proyek. Akhirnya saya buka perusahaan ini berdua sama pasangan saya buka. Terus langsung saya legalitas di badan usaha. Sekarang perusahaan saya namanya Baisi Interior. Itu di bawah CV saya juga, CV Titian Aditama. Itu memang saya langsung badan hukum. Jadi pas brandnya jadi, saya langsung bikin badan hukum CV, berbentuk CV. Nah, masalah ketika saya udah jadi sekarang itu sebetulnya ya itu latar belakangnya itu sih Drill. Maksudnya dari saya yang nggak pengen kerja di tambang, sama saya yang ketika dipaksa buat lulus cepat. Tapi ya itu Tuhan ngasih jalan cepat, ya ini kamu bisnis dulu. Bisnis itu benar-benar dalam 6 bulan ya Drill. Saya itu 6 bulan benar-benar nggak nyangka. Ini udah berjalan mau 6 bulan, nggak nyangka percepatannya cepat sekali meningkat. Karena orang tuh saya cerita brandingnya, katanya kalau branding itu pasti yang susahnya itu ada di support dananya kan. Tapi saya tuh nggak pernah merasakan minus di branding, nggak pernah merasakan finansial minus di branding terus. Dan yang satu kebanggaan saya ketika orang tua saya datang waktu itu ke Jogja, melihat ini usaha saya, ini yang saya usaha bener. Akhirnya pelan-pelan tuh tekanan mereka ke saya itu sangat jauh berkurang.
Yang dulunya menekan sekarang hanya mengingatkan. Selalu kayak gitu. Dulunya kapan kamu lulus? Kamu tuh harus gini-gini nih. Sekarang cuma kamu jangan lupa ya kuliahmu. Jadi malah dengan itu tuh lebih masuk ke saya ya pribadi. Lebih masuk ya tanpa tekanan malah enak. Jadi menjalani bisnis jalan, kuliah pun jalan. Dan ketika orang tua aku kaget juga ketika waktu itu kan saya perusahaan awalnya saya dua karyawan. Awalnya saya 2 karyawan dan karena tuh udah pada lulus semua, udah ada yang S1, ada yang daftar S2. Terus ya sekarang berjalan 4 tahun. Sekarang ya saya memang di situ di kantor ya udah mulai beberapa karyawan, sekarang totalnya 4 ya. 4 karyawan kantor. Tapi kita punya supplier anak-anak perusahaan di bawahnya yang memang banyak kerja paruh waktu, yang sebagai pengrajinnya yang memang banyak sekali, itu banyak banget. Wow. Ada ya puluhan lah untuk yang kerja paruh waktu belakangnya itu di supplier kita, subkon lah. Ada kalau bahasanya. Ada supplier mitra kita. Mitra usaha kita. Tapi kalau yang di bagian administrasi manajemen itu ada 4. Itu tuh fokus kita memang ada di desain interior, furniture, sama adminnya, sama accounting, sama marketing. Sama ada pembantu 1. Ya lumayan sih sebetulnya. Nah kalau misalnya tentang perusahaan saya, Dril, sebetulnya itu tuh saya bergeraknya memang kita jual furniture, tapi kita memberikan desain interior secara gratis. Jadi desain interior desain itu bukan suatu yang kita jual, bukan suatu yang kita perjualbelikan, tapi itu adalah benefit yang kita kasih. Mungkin ya kayak gitu kalau misalnya sekilas ya tentang kita. Dan puji Tuhan banget sih selama 6 bulan ini kita bayarnya itu selalu datang dari mancanegara, dari luar negeri sampai yang di lokal. Di Indonesia banyak udah tersebar. Gitu real. Oke. Kalau asal usul dari nama perusahaannya sendiri gimana, Christian? Bolehkah di Kalau sebetulnya dari CV-nya itu Titian Aditama. Titian itu singkatan dari saya dan pasangan saya. Itu ada Christian dan Tiara. Dan kalau di bahasa Jawanya itu Titian itu adalah jembatan. Aditama itu kita semua tahu ya, Aditama itu kayak apa ya, yang suatu saat nanti akan besar. Aditama itu satu yang akan besar lah. Adi itu kan biasa ini tuh dengan angka 1 ya, satu kesatuan yang akan besar. Nah secara filosofinya nama itu ya artinya jembatan, kita jembatan untuk memulai sesuatu. Itu kita untuk pertama. Selain dengan singkatan nama ya Titian itu kan titian, jembatan. Menjembatani. Jadi ini langkah yang kita menjembatani untuk menuju ke sesuatu yang kita belum tahu itu bakal apa, tapi harapannya kan besar di sesuatu itu. Kalau BYC itu kan sebetulnya singkatan dari Beyond Simplicity. Beyond Simplicity ya udah tahu ya. Maksudnya Beyond Simplicity kayak terlihat sederhana, tetap sederhana tapi bagus gitu. Ya sebenarnya singkatnya kayak gitu sih. Maksudnya kalau tentang nama gitu real. Oke. Halo guys, kembali lagi dengan kita di channel Youth MSPFV dan masih dengan Christian. Dan saat ini kita lanjut mengenai dengar-dengar BYC Interior akan buka cabang di Manado ya? Sebenarnya kita nggak tahu ini sebetulnya dari mana dapat info, cuma memang ya lagi di planningkan, sebenarnya lagi direncanakan untuk 1-2 tahun ke depan mau ada cabang di sini di Manado. Karena memang apa ya, di Manado kan memang kita lihat potensi belum ada. Terus kenapa kita nggak buat aja di Manado? Di Manado banyak orang keluarga yang bisa buat handle di sini juga. Banyak keluarga yang bisa handle dan sebetulnya poinnya memang biar lebih dekat sama keluarga. Ya mungkin kita lihat aja ya untuk 1-2 tahun ke depan ini apakah memang Tuhan udah
ya ini waktu yang tepat, tapi kalau memang belum ya itu bagian dari rencana. Aminkan aja ya. Amin dulu. Ya. Nah, untuk Baisi Interior, adakah planning lain selain ke cabang di Manado? Untuk ke depan. Oke. Betul, memang betul ya, ada untuk Baisi ya, brand Baisinya. Kalau Baisi Interior kan udah mindsetnya udah interior, udah fokus poinnya di interior. Kalau memang untuk Baisi sendiri itu emang bakal buka brand baru. Itu ada sebenarnya udah ada itu Beyond Simplicity nama brandnya, tetap Baisi tapi kita cuma Baisi kan buat interior ya singkatannya. Tapi kalau untuk yang di sini kita udah ada di tote bag canvas itu kita buat Beyond Simplicity. Tapi kita marketingnya memang marketing di Rusia, marketing di luar negeri semua. Kalau untuk yang tote bag canvas ini kita marketing ke Rusia. Nah, terus untuk waktu dekat ini juga memang dari Baisi sendiri, tim kita itu sementara lagi trial and error untuk nemuin parfum yang Baisi juga, Baisi parfum. Kita lagi cari aroma yang bagus ya, aroma mana yang bagus, aroma yang cocok, yang enggak yang lain lah. Tapi untuk kedepannya itu dua itu sih yang akan dikembangin lagi karena kan udah mulai toh. Jadi yang tote bag Beyond Simplicity sama Baisi parfum. Mungkin itu deal. Nah, untuk yang ingin membeli ya produk dari Baisi ini ada nggak marketplace di media sosial? Ya ada. Itu ada. Mau di Instagram tuh ada, itu baisi.interior. Terus di Facebook juga ada @baisi.interior. Terus di Shopee juga ada, tapi memang kita market fullnya biasanya lebih ke Instagram sama Facebook. Karena kan kita memang banyaknya by konsultasi. Kalau di marketplace online kan lebih ke jualnya retail loh, satu persatu barang udah jadi. Kalau kita kan custom all about wood, khususnya teak wood kayu jati. Jadi kita fokus di kayu jati tok, kita jualan itu cuma kayu jati aja. Kayu jati di mix sama apa, kayu jati di mix marmer, kayu jati di mix stainless dan sebagainya. Yang penting main materialnya itu di kayu jati. Terus kalau misal karena dia custom ya, jadi memang kita kurang kalau di marketplace yang kayak platform Shopee, Tokopedia, tapi tetap ada semua. Kita lebih ke main ke Instagram, Facebook sama ads biasanya untuk brandingnya. Gitu Drill. Oke. Mungkin yang ingin pesan produknya bisa langsung ke medsos yang disebutkan Christian tadi. Nah, sangat menarik sekali ya obrolan kita saat ini. Luar biasa ya. Pengusaha muda ya, entrepreneurship. Ya amin. Aminkan aja ya semuanya. Yang penting tuh hal baik kita aminkan bareng-bareng ya. Amin. Ini juga kan kita pertama ya Drill, maksudnya untuk waktu yang lama. Yeah. Dulu SD kan selalu bareng ya, berangkat kalau selalu bareng lomba-lomba. Ini pertama kali ya, malah kita reuni di sini. Jadi udah lama gak ketemu, betul. Mungkin ada. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu di usia berapa Kak Christian membuat atau merancang Baisi Interior ini? Oh iya. Kalau khusus Baisi sendiri memang saya buat di usia saya 20 tahun ya, 20 tahun. Tapi kalau memang sebelumnya itu saya memang udah saya memang udah berkecimpung coba-coba di dunia bagaimana cara berbisnis. Sebetulnya dulu saya ya berbisnis dan berdagang ya. Seperti apa itu memang sudah semenjak saya itu ada di Jogja. Saya berusaha membuat segala tantangan menghasilkan cuan. Betul, saya coba ini ada tantangan apa nih, saya coba hasilkan aja sendiri. Itu. Jadi apapun itu saya coba. Oke. Tapi kalau Baisi sendiri itu saya 20 lah, umur 20 tahun. Saya udah coba-coba. Tapi fokusnya saya ada di 21 ya. Di 2021 awal itu saya mulai fokus. 2021 awal. Iya. Itu masa Covid ya? Iya, masa Covid. Nah, itu sebetulnya makanya saya bilang, saya menjadikan tantangan itu jadi cuan. Asik. Ketika orang itu Covid mau
takut-takut emang harus waspada ya. Saya bukan mengimbau gak waspada, tapi saya waspada tetap, tapi melihat peluang dari ini COVID nih, masa iya ada kuliah online terus waktu kita nggak dipakai. Ya udah saya pakai aja waktunya buat ngembangin. Ketika memang kita belum siap untuk action, setidaknya kita ngisi di diri kita sendiri dulu. Baca buku, dengerin seminar, ya kayak gitu. Doa, gitu sih drill. Tetap luar biasa loh. Masih usia 20-an ya. Iya, sekarang 22. Sekarang 22. Sekarang 22, iya. Udah mempunyai perusahaan sendiri. Wah, luar biasa. Beberapa waktu lalu juga lulus ya dari Universitas Pembangunan Negeri Yogyakarta. Iya, UPN Veteran Yogyakarta. Iya, kemarin di tanggal 21 kebetulan pas orang tua datang itu akhirnya bangga sih, saya senang menyelesaikan S1 teknik pertambangan saya, karena ya apalagi sih drill, tugas kita sebagai seorang anak ya ke orang tua kan, tanggung jawab kita ya sampai mereka menyekolahkan kita sampai di S1. Kayak ya mungkin kalau saya ya drill, ini mungkin bisa jadi masukan juga ya buat teman-teman yang nonton. Kalau misalnya kita berpikir ketika kita punya bisnis, kuliah itu hilang atau nggak kuliah aja terus berbisnis, menurut saya itu salah ya, keliru. Kenapa? Saya aja ada di posisi saat ini, bisa berbisnis itu gara-gara saya kuliah dulu. Saya kuliah dulu di Jogja, kemudian berkembangnya bisnis saya itu karena saya belajar manajemen di kuliah. Saya mengontrol, ketemu sama banyak orang, ketemu sama direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan yang udah jauh raksasanya dibanding saya. Itu karena saya bisa ngontrol mereka, saya bisa profesional, itu karena saya kuliah. Kan kuliah itu bukan sekedar kita pengen dapat, bukan sekedar cuma kuliah itu nggak berarti, kuliah itu nggak bisa menentukan nasib kita. Memang bener kok, kuliah nggak bisa menentukan nasib kita, tapi dari kuliah itu karakter kita itu dibentuk. Kuliah itu karakter kita benar-benar dibentuk. Kuliah itu kita diajarkan bagaimana untuk memanajemen segala sesuatu. Kalau saya nggak kuliah, saya memanajemen berpuluh-puluh karyawan, ya dari mana bisanya? Harus ngatur ini kan nggak bisa. Karena saya kuliah, dan karena saya dapat peluang ini pas saat kuliah, saya dapat semua di kuliah, ya saya action mulai. Jadi nggak ada yang, kuliah itu penting tetap untuk membentuk karakter kita, bentuk karakter semaksimal mungkin. Dan banyak sekali beasiswa di luar sana, apalagi di Jogja ya drill, yang bisa dikejar dimanapun. Apalagi ketika ada orang itu mampu secara finansial dan bisa dimodalkan, silakan. Kan banyak tuh drill yang banyak yang secara finansial mampu tapi malah nggak mau, ya kan, karena mikir mending kerja aja, mending bisa aja. Nah, itu salah. Karena di kuliah bukan menentukan nasib kita, tapi kuliah memperbesar peluang kita untuk sukses. Nah itu, kuliah itu memang memperbesar peluang kita untuk sukses dan membentuk karakter kita. Karakternya yang harus dibentuk memang drill. Gitu. Oke. Nah, Kak Christian, gimana perasaannya dari yang saat dulu seorang Christian yang insecure dibandingkan dengan yang sekarang, gimana perasaannya? Ya sebetulnya tahap-tahapnya itu ada sih, maksudnya dari yang insecure, terus dari yang insecure minderan jadi yang nggak pemalu, jadi yang ekstrovert di SMA, terus sempat minder lagi, sempat insecure lagi, akhirnya bisa bangkit lagi dari semua itu. Ya bangga sih, jujur, ketika kita lakukan dengan diri kita sendiri, kita lakukan atas dasar kemauan kita sendiri, kita nuai di akhir nanti bangga. Bangganya itu kenapa? Kalau saya sendiri pribadi, bangga saya itu ketika melihat keluarga saya itu senang. Orang tua saya itu melihat saya bangga, seneng. Saya nggak mikir orang lain tuh mau seneng atas apa yang kulakuin, nggak mikir si A, si B ini kok kritik, enggak. Ketika saya lihat orang tua saya, beda ya, kita bisa melihat orang tua yang bangga atas kita, ya seneng, saya seneng, bangga, benar-benar kayak, oh iya ya, akhirnya bisa membuktikan. Akhirnya yang dulu kita bersusah-susah, mati-matian, kerja keras, ya ada hasil di belakang itu. Dan rencana Tuhan tuh pasti nyata. Ketika itu diuji, ya itu bagian dari rencana Tuhan. Kan rencana Tuhan tuh enggak lurus.
kelok-kelok dulu toh. Ya itu ketika kita jatuh ya itu bagiannya, itu rules yang harus dijalanin dulu. Ya kayak gitu kalau saya sih, real. Oke. Nah, dari Kak Christian mungkin ada closing statement mungkin atau kata-kata motivasi kepada yang ingin memulai usaha atau kepada anak-anak muda. Mungkin ada mungkin. Oke. Dari yang tadi udah banyak ya sebetulnya, banyak sekali saya notice, saya note ini catatan. Ini sebetulnya penting juga. Kalau saya tuh selalu berpikir kayak gini. Soalnya saya cerita dikit. Semisal memang ketika kita ketika kita punya mobil nih ya, Drill. Kita punya mobil ini berjalan kesenggol sama tukang sayur. Baret kan? Oke, baret. Terus ketika kita cerita ke si A, besoknya kita cerita ke si A, itu kenapa mobilmu? Nanyanya apa sih? Kita jawabnya pasti apa? Yang ditabrak tukang sayur, bener kan? Bener. 7 hari kemudian kita cerita sama si B, ditanya itu mobilmu kenapa? Pasti kan dijawabnya juga, oh ini ditabrak sama tukang sayur, ya kan? 1 bulan kemudian kita ditanya lagi, oh kenapa ditabrak sama tukang sayur? Sampai 1 tahun, 10 tahun ditanya lagi kenapa mobilmu ditabrak sama tukang sayur. Sebenarnya yang salah itu di mana? Yang salah itu, Drill, ya kita sendiri. Kita terus menyalahkan orang lain. Padahal emang bener kan? Memang bener tukang sayur itu yang nabrak. Berarti salahnya kan tukang sayur. Tapi masa iya? Harusnya kan ketika tukang sayur dan nabrak, 1 hari kita marah nggak apa-apa. Oke ya, 1 hari kita marah, di waktu itu kita nggak apa-apa marah. Tapi ketika kita udah tahu ditabrak udah 7 hari, terus kita nggak benerin, ya artinya kan yang salah siapa? Ya kita sendiri. Kalau ditabrak mobilnya kena baret, terus baretnya itu dibersihin, dihilangin, dihalusin, dibuat jadi baru lagi, nggak akan ada pertanyaan toh. Itu mobilmu kenapa? Dan nggak akan ada yang disalahin. Benar kan? Benar. Jadi ya fokus aja ketika kita ada luka di hati kita, sehari marah tuh nggak apa-apa, itu wajar. Kamu berontak itu wajar. Ketika kita manusiawi seperti itu. Tapi ketika kita tidak membersihkan luka itu, lama-kelamaan itu yang bakal numpuk kita. Percaya atau percaya enggak? Suatu saat nanti yang kita tuai pasti dendam yang besar banget. Ketika suatu itu menumpuk terus-menerus. Betul. Dan kalau saya mungkin ini harus dijelasin dikit. Saya punya moto hidup sampai detik ini saya pegang. Itu singkat banget. Saya tuh selalu percaya success is the best revenge. Itu saya selalu percaya itu. Pembalasan dendam terbaik adalah sukses. Tapi digarisbawahi, pembalasan dendam bukan dendam yang kita ketika orang itu dendam, kita ingat terus buat nih, aku udah bisa kayak gini, enggak. Tapi pembalasan dendam adalah ketika orang itu salah, tampung jadi hal baik. Ketika orang itu ngejelekin kita, tampung itu jadi hal baik. Oh iya, kemarin dia jelekin kita. Sampai detik ini, Drill, kenapa sukses is the best revenge? Ketika saya ketemu sama orang-orang yang dulu pernah nyakitin saya, satu hal yang saya pengen ngomong. Saya bakal ngomong makasih. Iya, Drill. Karena mereka, saya bisa ada sampai saat ini. Motivasi itu yang saya pegang terus sampai detik ini. Jadi, revenge itu bukan revenge yang buruk. Bukan revenge yang membalas dendam. Gak ada. Memang bahkan di Kristen pun kasih tanpa ada balas dendam. Tapi revenge di mana orang itu bisa dendam, dia bisa ubah ke hal positif dan menjadi baik ke dia. Berbuah baik, bertumbuh lebat, akhirnya tuainya baik semua toh. Dan terus berbuat baik, itu profesionalnya kita. Dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam dunia, dimanapun kita berada, profesional menjadi seorang orang Kristen yang sesungguhnya. Kasih, karena kita pun belum bisa, saya pun belum bisa dibilang saya udah penuh dengan kasih, saya banyak sekali masalah, saya banyak sekali tantangan, tapi kalau orang sukses harus punya goals di depan. Kalau orang mau sukses itu harus punya goals di depannya. Goalsnya apa? Ya itu dari diri dia sendiri. Goalsnya mau apa? Kalau goal saya bagaimanapun saya mau jadi berkat buat banyak orang. Saya mau dengan perusahaan saya ini saya mau memberkati banyak orang. Dah itu aja. Gitu sih, Drill. Keren ya. Kalau misalnya bisa dianalogikan ya sama kayak kerang yang memproduksi mutiara ya. Foto Kak Christian yang tadi.
Jadi kayak ada gangguan yang masuk, dia olah terus menerus, dia proses terus menerus, lalu jadi mutiara. Jadi mutiara, ya kan, bukan jadi hal-hal kotor kan? Iya. Tapi jadi mutiara itu dendam yang ditampung menjadi hal baik. Jadi sebetulnya nggak bisa dikatakan dendam lagi itu, ya kan? Udah hal positif. Tapi ya itu, sukses is the best revenge. Jangan pernah membalas balas dendam ke orang lain dengan hal yang sama. Sama aja kita nggak ngikutin tampar pipi kanan, berilah pipi kirimu kan. Itu kan yang diajarkan dalam firman juga tuh. Ya udah itu sih drill. Luar biasa. Anak muda dengan 1000 prestasi. Asik. Keren. Ya. Oke. Christian, makasih ya. Makasih untuk reuni saat ini. Oke, thank you juga buat kesempatannya drill. Malah ngomong-ngomong kayak gini senang jadinya. Apalagi ngelihat PPA kan udah keren banget kayak gini ya. Semoga bisa berkembang ya buat kedepannya teman-teman juga mentor-mentor sama Adriel bisa terus berkembang dan memberkati banyak orang. Amin.